Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai apa itu SEO atau bahasa Inggrisnya dari Search Engine Optimization. Saya teringat video ini karena akhir-akhir ini di kondisi pandemi seperti ini kan banyak bisnis konvensional yang beralih ke bisnis digital gitu kan, menggunakan layanan digital, menggunakan bisnis digital, menggunakan strategi digital marketing, sehingga fungsi dari SEO ini sangat dibutuhkan gitu, karena SEO ini ya bagian dari strategi digital marketing. Nah, kali ini saya teringat dan kepikiran untuk sedikit membahas mengenai SEO gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini saya menampilkan pengertian SEO menurut Wikipedia, yang mana SEO ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu optimisasi mesin pencari, yang artinya serangkaian proses gitu kan, yang memang secara sistematis, yang tujuannya itu untuk meningkatkan volume dan kualitas kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu gitu ya. Jadi itu kata kuncinya ya yang harus diingat, dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Nah, ini mesin pencari ini jadi ada banyak ya. Memang kalau di Indonesia yang populer itu Google ya. Google, tapi selain Google ternyata masih ada banyak mesin pencari gitu ya. Ada urutan keduanya ada Bing itu yang punya itu Microsoft. Kemudian juga selain itu suka ada juga mesin pencari yang bawaan dari, kalau di handphone itu kan ada juga tuh mesin pencarinya tuh bawaan dari si developer Androidnya gitu kan, misalnya kayak Samsung atau gitu kan, atau misalkan HP-HP merek Cina itu kan biasanya punya mesin pencari sendiri juga gitu kan, macam-macam lah, ada yang nyambung ke Google, ada yang nyambung ke Bing, ya macam-macam itu tadi lah, dengan berbagai macam browsernya juga gitu. Oke, kita tidak sedang membahas itu, tapi intinya bahwa si SEO ini bagaimana agar suatu website itu punya tingkat kunjungan yang lebih tinggi gitu kan di mesin pencari gitu. Jadi ketika simpelnya, jadi ketika misalnya kita ngetik di mesin pencari di Google gitu ya, katakanlah ke Google gitu, misalnya kita ngetik mesin pencari Google, itu nanti akan keluar gitu ya apa yang sedang kita butuhkan. Contoh misalkan ini saya menampilkan mencari katakanlah rumah dijual di Cikampek gitu ya. Rumah dijual, saya ketik di Google rumah dijual di Cikampek. Nah, ini keluarnya nih seperti ini urutannya kan, seperti yang biasa teman-teman mungkin biasa lakukan gitu ya setiap hari. Ya, misalnya kita nyari rumah dijual di Cikampek katakanlah ini. Nah, ini keluar nih hasil Google nih. Ada ini pilihannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini dengan 6. Nah, ini kan pasti ketika kita ketik ini kan kita lagi cari nih gitu kan, di mana nih rumah, lihat gitu kan, lihat oh ini websitenya nih rumah.com, ini Lamudi gitu kan, ini ada rumah.com, macam-macam nih, ini websitenya nih. Nah, macam-macam nih gitu ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini keluarnya gitu kan, bisa ada di urutan 1 ini, urutan 2 ini, urutan 3 ini, nomor 3, nomor 4-nya ini, nomor 5-nya ini gitu kan. Kenapa bisa keluar muncul nama website ini gitu. Nah, itu tadi ini yang mempengaruhi yang tadi dinamakan SEO tadi gitu, strategi SEO tadi. Jadi bagaimana si website ini, katakanlah rumah.com, dia di maintain, diisi websitenya di maintain, dipelihara, diurus lah gitu kan, dibikin
sedemikian rupa dengan tadi teknik SEO tadi agar si website ini bisa muncul di halaman pertama gitu kan, karena pasti kan semua website juga kan ingin tampil di halaman pertama, syukur-syukur bisa di urutan pertama gitu kan. Contoh lagi misalkan saya nggak hanya baju deh, rumah deh gitu misalkan, apa ya, baju gamis deh misalkan, saya ngetik baju gamis. Nah ini kan yang keluar nih hasilnya nih. Nah seperti ini ada website ya, ini ada website tuh, macam-macam websitenya ya, ada gambar juga ya. Ini kan si Google ini bekerja, jadi prosesnya itu si Google ini bekerja pokoknya bagaimana informasi yang dia keluarkan dan dia tampilkan kepada kita sebagai pengguna Google itu informasi yang sangat berguna untuk kita gitu kan, sehingga kita kalau nyari informasi di Google ya cepat, nyaman gitu, percaya gitu kan. Itu fungsinya si Google gitu kan, melakukan pelayanan kepada si usernya gitu, pelanggannya. Nah tinggal bagaimana kita nih gitu kan yang menggunakan layanan Google agar website kita tuh tampil gitu kan, tampil di halaman pertama Google ini gitu kan. Contoh lagi gitu kan, misalkan mainan remote control katakanlah. Nah ini kan misalkan nih saya cari cari kata kunci mainan remote control, ini kan nih keluar nih websitenya, ada ini ya macam-macam lah gitu ya, macam-macam gitu yang keluarnya. Nah ini bagian dari website ini bekerjanya bisa tampil di halaman pertama Google ini karena ya itu di atas nama, atas fungsi dari SEO gitu. Nah yang jadi pertanyaan adalah ini istilahnya kata kunci atau keyword bahasa Inggrisnya. Nah bagaimana kata kunci ini bekerja gitu ya. Nah jadi gini, jadi katakanlah kita misalkan nih sebagai pemain bisnis yang mau konvensional terus mau pindah ke online gitu kan, kita sedang semangat nih gitu kan, siapa nih yang bisa bantu bikinin saya website jadi peringkat pertama gitu kan. Nah katakanlah Anda cari gitu kan, oh saya deh cari gitu misalkan di internet gitu kan, misalkan jasa SEO katakanlah gitu kan. Keluar nih gitu kan, banyak gitu. Oke lah katakanlah ternyata Anda dapatlah gitu kan, pilih salah satu gitu kan, pilih salah satu, kemudian Anda tanya gitu, oh saya mau bikin website dengan SEO bagaimana agar bisa tampil di peringkat 1 katakanlah gitu. Kemudian ada jasa SEO yang misalkan menawarkan kepada Anda gitu kan, memberikan penawaran harga, oh oke, saya bisa membuatkan website Anda gitu kan dengan teknik SEO nya seharga katakanlah misalkan 2 juta atau misalkan 3 juta gitu kan, dan dijamin di peringkat pertama gitu kan, katakanlah seperti itu. Wah oke deh gitu kan, Anda setelah banding harga gitu kan, oh ya udah deh ini paling murah nih, cocok gitu kan katakanlah. Oke, Anda ambil gitu kan jasanya gitu kan, bayar, Anda transfer katakanlah 3 juta gitu kan. Terus yang harus menjadi pertanyaan adalah dengan kata kunci apa website Anda dioptimasi atau ditarget dengan kata kunci apa gitu kan, karena tidak semua kata kunci bisa menjadi peringkat 1 dan persaingannya juga beda-beda. Saya kasih contoh seperti ini ya, saya punya tabel, ini tabel daftar kata kunci keyword yang sudah saya riset gitu kan. Ini contoh kata kunci di bidang properti gitu kan, karena memang saya ada website jualan sebagai agent properti gitu kan. Contoh gini, ini ada urutan website keyword kata kunci yang sudah saya riset gitu kan. Ini dari sekian kata kunci tadi, ini kan seperti kayak kita tadi ngetik di Google gitu kan.
Misalkan nih kata kunci ini beli rumah gitu kan, kayak tadi kita ngetik di Google gitu kan, beli rumah gitu kan, misalkan kayak tadi gitu kan, misalkan beli rumah gitu. Nah itu seperti ini yang keluarnya seperti ini, keyword ini kata kunci yang keluarnya. Nah yang jadi pertanyaan ini dari sekian kata kunci ini, katakanlah ada seorang jasa SEO menawarkan kepada Anda, oke, saya bisa membuat website dengan peringkat 1 untuk Anda gitu kan. Yang harus anda pertanyakan adalah untuk kata kunci apa gitu kan. Oke, katakanlah, oke, saya boleh deh ngasih harga kepada Anda 3 juta website untuk 10 kata kunci, atau katakanlah untuk 20 kata kunci gitu kan. Oke, boleh ya. Itu penawaran dari mereka. Kemudian yang perlu Anda tahu, oke, katakanlah berapa kata kunci, katakan oke 20. Anda juga harus tanya 20 kata kunci itu apa saja kata kuncinya. Ya, itu yang pertanyaan kedua gitu kan. Oke, kemudian katakanlah mereka, oh ya ini 20 kata kunci yang akan kami berikan untuk website Anda, katakanlah ya, seperti ini. Daftar kasih, dikatakan diberikan 20 kata kunci. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiganya yang harus Anda tanyakan adalah berapa jumlah volume pencariannya, unhide. Oke, ya. Ini nih ternyata ada data seperti ini. Jadi masing-masing kata kunci ini ternyata ada jumlah pencariannya. Nah, istilahnya minimal search volume. Nah, ini minimal search volume, ada juga maksimal search volume. Ini artinya jumlah pencarian minimalnya di Google. Ini saya dapat ekstrak datanya dari Google ya. Ekstrak datanya dari Google. Jadi, untuk kata kunci, setiap kata kunci itu punya search volume masing-masing, punya volume pencarian masing-masing. Misalkan contoh ini kata kunci bank gitu, ada 1 juta search volume, kata kunci volume pencarian. Untuk kata kunci KPR ada 10.000 pencarian gitu. Artinya orang mengetik di Google seperti tadi gitu kan, KPR, nah keluar itu ada 10.000 pencarian sampai maksimalnya 100.000 pencarian orang gitu. Jadi ini setiap kata kunci ini punya search volume masing-masing yang nilainya juga nggak sama. Jadi katakanlah kalau ada jasa SEO, Anda mendapatkan penawaran dari jasa SEO dengan 20 kata kunci, Anda pertama harus tanyakan kata kuncinya apa saja, kemudian yang kedua berapa banyak search volumenya gitu ya. Jangan sampai Anda dijanjikan, katakanlah, oh oke, saya kasih kepada Anda 10 kata kunci gitu, katakanlah misalkan gitu ya. Ternyata 10 kata kuncinya seperti ini ukurannya. Saya berikan buatkan website kepada Anda dengan 10 kata kunci yang dioptimasi, dibuatkan SEO-nya gitu. Ternyata yang diberikan kata kuncinya seperti ini nih, dengan jumlah pencarian yang sedikit, ternyata hanya 10, hanya maksimalnya hanya 100 gitu. Jadi jangan sampai Anda dibuatkan website dengan jasa SEO bayar sekian juta gitu kan, mahal gitu, yang ternyata kata kuncinya dengan jumlah pencarian yang sedikit setiap bulannya gitu. Ya sama aja bohong gitu. Artinya apa? Artinya orang yang mencari kata kunci seperti ini ya, over credit, KPR katakanlah, itu tiap bulannya hanya ada 10 orang, 10 pencarian, maksimalnya 100 pencarian gitu. Artinya sangat sedikit, hanya 10 sampai 100 orang yang mengetik over credit KPR di mesin mencari Google gitu. Begitupun dengan kata kunci katakanlah DP KPR gitu. Itu hanya sedikit orang yang mencari di Google, diketik gitu kan DP KPR. Itu hanya ada 10 sampai 100 orang, 100 pencarian gitu ya. Bukan 100 orang gitu. Jadi 10 sampai 100 pencarian. Artinya jangan sampai Anda bayar mahal-mahal ternyata dapat kata kunci yang jumlah pencariannya sedikit gitu. Dan kemudian
mereka menjanjikan peringkat pertama. Ya tentu saja pasti website Anda akan jadi peringkat pertama untuk kata kunci apa? Untuk kata kunci DPKPR katakanlah. Jadi ketika ada orang ngetik misalkan DPKPR, ya tentu saja pasti website Anda akan jadi tampil di halaman pertama. Karena apa? Ya karena pencariannya sedikit, hanya 10 orang gitu kan. 100 pencarian gitu kan. Gitu. Nah, tapi ini juga tergantung. Ini kan search volume ya. Oke, katakan saya ambil contoh ini DPKPR. Nah, ini search volume artinya orang yang mencari. Nah, ini juga harus dilihat dari sekian 10 sampai 100 pencarian ini, kompetitornya ada berapa banyak. Artinya data yang disuguhkan di Google DPKPR ya, contoh aja. Ini ada 7.700.000 hasil. Bayangkan, dengan data, dengan informasi yang ditampilkan di Google 7.700.000 untuk kata kunci ini, satu kata kunci ini 7.700.000 hasil dengan pencarian hanya 10 sampai 100 orang atau 10 sampai 100 pencarian, itu kan hasilnya tidak berimbang gitu ya. Artinya hanya ada 10 orang katakanlah yang nyari gitu kan, yang disuguhkan data dengan 7 juta informasi gitu kan. Anda akan ada di website Anda ada di urutan yang keberapa gitu kan. Oke, katakanlah mungkin 1 gitu kan, bisa aja 1 ya, karena memang ini lagi balik nih, ini ada informasi low, ini informasi competition. Google menampilkan informasi bahwa untuk satu kata kunci ini kompetisinya low. Google menginformasikan gitu kan, take over KPR atau misalnya over kredit ke rumah ini kompetisinya medium. Artinya apa? Artinya tingkat kompetisinya dengan jumlah data tadi itu kompetisinya medium. Kalau kayak tadi misalkan kompetisinya low karena memang ya sedikit kompetitornya, hasil yang disampaikannya, hasil yang ditampilkan di Google juga ya gampang lah gitu, artinya gampang. Jadi Google tuh ngasih peringkat bahwa ini kompetisinya gampang, kompetisinya medium, sedang lah gitu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi ketika Anda menggunakan jasa SEO nanti gitu kan, mendapatkan penawaran, jangan langsung terkesima gitu kan, diberikan katakanlah dengan sekian banyak kata kunci yang ternyata Anda sendiri belum yakin gitu kan kata kunci itu ada berapa banyak pencarian gitu kan, tingkat kompetisinya seperti apa gitu kan. Kompetisinya rendah, memang tidak ada pesaing, atau ternyata kompetisinya berat gitu kan. Gitu. Nah, kemungkinan besar sih kalau kompetisinya Anda dijanjikan untuk peringkat 1, ya kemungkinan besar kompetisinya rendah gitu ya, karena nggak banyak kompetitor, nggak banyak yang main gitu kan. Ya udah otomatis jadi juara lah gitu, masuk di halaman pertama gitu. Dan akan sangat berat untuk bersaing di tingkat kompetisinya yang sangat tinggi gitu. Terus juga selain itu yang harus Anda perhatikan, dari sekian kata kunci ini mungkin Anda perlu juga tahu bahwa ada istilahnya search intent. Nah, search intent ini ada hubungannya dengan keyword tadi. Jadi keyword ini mengandung search intent. Jadi search intent ini bahasa Indonesianya itu apa ya? Tujuan dari pencarian. Jadi setiap kata kunci ini mengandung tujuannya kan. Jadi katakanlah orang ngetik over kredit rumah. Ini tujuannya mau ngapain nih? Kemungkinan besarnya ya kita menduga-duga gitu kan. Artinya kata kunci ini tujuannya apa nih gitu kan. Oh, kalau over kredit rumah ya pasti kemungkinan besar gitu ya, orang nyari yang informasi gitu kan, informasi soal over kredit rumah gitu kan, di mana aja nih yang ada over kredit rumah gitu kan. Nah, jadi bisa jadi juga termasuk ke commercial investigation gitu. Nah, kalau misalkan contoh kayak gini, keyword bank gitu kan, oh mungkin bisa jadi dia nyari informasi tentang bank, atau KPR gitu kan, dia nyari informasi
nyari tujuannya untuk nyari informasi atau tujuannya untuk nyari navigasi. Contoh navigasi itu misalkan